Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayung Notonegoro, berjumpa lagi dalam satu acara yang kita sebut dengan bedah buku bareng Ayung. Kali ini buku yang akan kita bahas adalah buku karya dari Taufik Hakim yang berjudul Kiai Soleh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad 19 sampai 20 Masehi yang diterbitkan oleh penerbit Indes Publishing berbasis di Yogyakarta pada November 2016 silam. Buku ini cukup menarik karena membahas tentang sosok Kiai Soleh Darat, kiai yang cukup besar pengaruhnya di Indonesia, yang disajikan secara populer namun tidak membuang kaidah-kaidah ilmiah dalam penulisan buku, sehingga dalam buku ini syarat dengan rujukan-rujukan yang cukup otoritatif. Dalam daftar pustakanya selain ada 40-an kitab karya Kiai Soleh yang dirujuk, juga ada banyak buku-buku penunjang lain yang menjadi basis kajiannya. Dari sini penulis juga melengkapinya dengan studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap keluarga dan juga sejumlah pemerhati kehidupan Kiai Soleh Darat di Semarang, diantaranya seperti komunitas pencinta Kiai Soleh Darat atau disingkat dengan Kopi Soda, sehingga buku ini benar-benar disajikan dengan sumber-sumber yang bisa dikatakan cukup otoritatif. Peranan Kiai Soleh Darat ini menjadi krusial dalam sejarah panjang Republik Indonesia jika kita ingin memahaminya secara utuh, bagaimana genealogi perjuangan dari para pejuang di Indonesia ini sendiri. Nyaris pasca Perang Diponegoro pada 1825 hingga 1830, historiografi sejarah nasional kosong akan nilai-nilai nasionalisme ataupun perjuangan, hingga kemudian muncul pergerakan, masa-masa pergerakan dengan ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada 1908, kemudian Syarikat Islam pada 1913, dan kemudian dilanjutkan dengan sejumlah organisasi-organisasi lain dan partai-partai lain yang menginginkan kemerdekaan Republik Indonesia. Peter Carey misalnya dalam pengantarnya ini memberikan satu apresiasi bahwa buku ini merupakan jawaban dari satu kekosongan kajian historiografis pasca Diponegoro dari dua revolusi, begitu kayak Peter Carey menyebutnya, yaitu revolusi Diponegoro pada 18 yang berakhir pada 1830 sampai revolusi kemerdekaan pada 1945. Dari masa waktu yang hampir lamanya satu abad tersebut, lebih dari satu abad tersebut, nyaris tidak ada kajian ataupun informasi yang menyebutkan tentang bagaimana pergolakan nasional, pergolakan akan sikap anti imperialisme yang terjadi pada masa itu, kecuali setelah 1908 tadi, yaitu masa-masa pergerakan nasional, Sumpah Pemuda dan seterusnya. Nah, keberadaan Kiai Soleh Darat merupakan salah satu bagian dari mengisi hal tersebut. Hal ini sesuai dengan kajian-kajian berikutnya yang menyebutkan bahwa pasca Perang Diponegoro, para sisa-sisa pasukan Perang Jawa tersebut melakukan diaspora ke berbagai belahan Nusantara, khususnya di Jawa. Sebagaimana kita ketahui, pasukan Pangeran Diponegoro itu banyak dipunggawai oleh kalangan santri, para ulama-ulama, sehingga ketika Perang Jawa itu selesai, mereka mengubah taktik perjuangannya, yaitu dari revolusi fisik menjadi revolusi pengetahuan, sebagaimana dapat kita baca misalnya di bukunya Zainul Milal Bijawi, Masterpiece Islam Nusantara dan Sanad Jejaring Ulama-ulama pada abad 1920, atau bisa misalnya juga membaca Fatwa Resolusi Jihad yang ditulis oleh Kiai Haji Agus Sunyoto. Di sana dijelaskan bagaimana diaspora dari mantan pejuang Perang Jawa ini yang kemudian menepi ke berbagai tempat untuk mendirikan
pesantren, mendirikan madrasah, mendirikan musola, mendirikan langgar, mendirikan surau, ataupun mendirikan masjid. Dari tempat-tempat itu mereka melakukan kaderisasi, menggembleng para santrinya untuk menekatkan hati bagaimana untuk mengusir penjajah dari Nusantara. Hal ini dapat kita amati secara jelas dari profil Kiai Soleh Darat itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui dalam buku ini dijelaskan bahwa Kiai Soleh merupakan putra dari Kiai Umar. Kiai Umar ini adalah sahabat perjuangan sahabat perjuangan dari Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa. Ketika Pangeran Diponegoro diasingkan, Kiai Umar tetap mendirikan pesantren, berkembali lagi ke pesantrennya, dan anaknya waktu itu masih belia, Kiai Soleh yang itu masih 10 tahunan begitu, dipasrahkan untuk melakukan petualangan intelektualnya. Dalam pengembaraan intelektualnya ini, Kiai Soleh kecil singgah ke berbagai pesantren di Jawa dan belajar kepada para kiai-kiai. Di antaranya yang tertulis dalam buku ini misalnya Kiai Muhammad Syahid dari Kajen Pati, kemudian ada juga misalnya Kiai Raden Muhammad Soleh bin Asnawi Kudus, Kiai Muhammad Nuhur Semarang, dan banyak lagi kiai-kiai lain di Jawa. Kemudian dari sana Kiai Soleh lantas pada 1835, sekitar 1835 melakukan perjalanan intelektualnya ke Hijaz di Mekah. Di sana beliau tinggal hingga 30 tahun lamanya, belajar kepada para ulama-ulama besar di Mekah seperti misalnya Syekh Muhammad Al-Mukri Al-Misri Al-Maliki, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbugha Al-Makki, Syed Ahmad bin Jaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi Al-Misri Al-Makki, Syekh Muhammad Saleh bin Said Abdurrahman Al-Jawawi, Syekh Jahid, Syekh Umar Asyami, Syekh Yusuf Al-Misri, dan Syekh Jamal, mufti dari Madhab Syafi'i. Di sana beliau seangkatan dengan misalnya Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani, juga kemudian seangkatan dengan Kiai Khalil Bangkalan dan lain sebagainya yang semasa pada saat itu, termasuk juga misalnya dengan Syekh Mahfud Attar Masih. Setelah beliau cukup lama menimba ilmu di Mekah dan bahkan menjadi seorang pengajar di sana, beliau kemudian pulang pada 1860-an dan kembali ke Semarang dan diambil menantu oleh seorang kiai di darat Semarang yang bernama Kiai Murtado. Disinilah kemudian Kiai Soleh mendirikan pesantren darat yang kita kenal hingga saat ini. Di sana kemudian beliau banyak mengajar para santri-santri dalam rangka tidak hanya dalam rangka menyebarkan ilmu, tidak hanya mendakwahkan Islam, tapi juga sebagaimana diungkapkan dalam buku ini juga mendidik bagaimana para santrinya untuk menumbuhkan sikap anti imperialisme terhadap penjajah Belanda. Taufik Hakim dalam bukunya ini mendengar beberapa dari karya-karya Kiai Soleh yang secara implisit menjelaskan bagaimana seharusnya kita berhadapan dengan para penjajah itu. Misalnya dalam kitab Majmu'atus Syariah Al-Kafiyah lil Awam yang ditulis oleh Kiai Soleh Darat dalam bahasa Jawa dan beraksara pegon, beliau mengatakan demikian: lan meluha opo adate negara sekira-kira ora nulayani syariat, lan wajib ngingatese wong Islam hormat kelawan ngagungake ratune lan adate kehormatane negara kono, kaya adate wong Arab hormati kelawan aweh salam, lan wong Turki kehormatan ngangkat tangane maring sirahe, lan adate wong Jawa kahormatane den temokake tangan lorone maring irunge, mengkono iku den namane hormat. Moko ikulah namine tahiyat ing dalam bangsa Arab, lan ora sempurna ning lakoni sekabehane wajib-wajib angin kudu ngedohi sekabehane cegahe syarak
lan iya iku ngedohi dosa gede lan dosa cilik. Secara artinya demikian kurang lebih. Dan ikutilah aturan negara apabila aturan itu tidak bertentangan dengan syariat, dan wajib bagi orang Islam hormat dengan menghormati pemimpinnya dan tradisi penghormatan negara sana. Seperti tradisinya orang Arab yang cara hormatnya dengan memberi salam, dan orang Turki yang cara penghormatannya dengan mengangkat tangan ke atas kepala, dan tradisinya orang Jawa yang penghormatannya dengan cara mempertemukan kedua tangannya kemudian menempelkan ke hidung. Semua bentuk tradisi tersebut dinamakan penghormatan, maka itu namanya tahiyah dalam bahasa Arabnya. Dan tidak sempurna melakukan seluruh kewajiban-kewajiban itu kecuali harus disertai dengan menjauhi larangan-larangan agama, yaitu menjauhi dosa besar maupun dosa kecil. Nah, dari sini secara implisit sangat jelas bagaimana sikap oposisi Kiai Soleh terhadap praktik penghormatan waktu itu yang dipaksakan oleh pemerintah kolonial, di mana mereka harus disembah, harus ngelesot dan lain sebagainya. Ini adalah cara-cara bagaimana Kiai Soleh menanamkan sikap anti imperialismenya kepada santri-santrinya. Dalam kitab yang lainnya, misalnya kitab Lataifut Thaharah wal Asrori Solah yang dikutip juga oleh Taufik Hakim di sini, juga menjelaskan bagaimana hal-hal tersebut. Juga di sini secara tidak langsung, misalnya dalam kitab Munjiat, Kiai Soleh juga mengutip bagaimana perbedaan akan sikap sombong atau kibir, ada yang dohir, ada yang juga batin ya. Di sini juga mengindikasikan bagaimana konteks saat itu kesombongan-kesombongan yang ditunjukkan oleh Belanda atau penjajah ataupun para ningrat yang memiliki menjadi antek-anteknya Belanda itu harus dijauhkan. Jika kita mengikuti karya-karya yang lain, misalnya juga banyak ditemukan sikap hal yang sama. Misalnya di sini saya menemukan pada halaman 118 Taufik Hakim mengutip karya dari Kiai Soleh Darat yang berjudul Majmu'as Syariah Al-Kaifiyah lil Awam. Di sini kurang lebih artinya demikian. Dan menjadi kufur lagi orang-orang yang memakai pakaian seperti kelompok orang yang bukan Islam, pakaian yang sudah didesain untuk orang-orang non-Islam, serta hatinya yakin bahwa pakaiannya itu bagus dan hatinya juga senang kepada pakaian tersebut. Nah, ini adalah ini larangan untuk menyerupai pakaian orang kafir. Ini sangat populer pada masa-masa kolonial. Misalnya ketika kita membaca hasil Muktamar Nahdlatul Ulama pada 26 kalau tidak salah itu, atau 30-an, itu juga mengharamkan pemakaian pantalon, celana, dasi yang diserupakan dengan pakaiannya orang-orang Belanda. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu, barang siapa yang menyerupai satu kaum itu maka dia menjadi bagian dari kaum tersebut. Jika menggunakan celana, pantalon, dasi itu sama halnya dengan menyerupai orang-orang Belanda, orang-orang kafir yang seragamnya pakaiannya sehari-harinya seperti itu. Oleh karena itu dilarang. Nah, pelarangannya ini semata-mata tidak hanya diartikan bahwa kita harus tidak menggunakan hal itu, tapi bagaimana menjaga independensi, menjaga sikap oposisi dari para santri agar tidak terlena dengan kebudayaan ataupun iming-iming yang ditawarkan oleh imperialisme ini dalam bentuk sekecil apapun, termasuk dalam pakaiannya, kecuali memang si pemakai itu memiliki keteguhan dalam dirinya untuk menampi inferioritas kebudayaan atau menampik inferioritas. Bukan berarti dengan menggunakan pantalon lantas kita ke barat-baratan, dengan menggunakan celana lantas kita menjadikan diri kita tidak mau bergaul dengan rakyat jelata pada umumnya. Dengan menggunakan dasi lantas kita menjadi
juru bicara atau menjadi pion dari kepentingan-kepentingan barat. Tidak demikian jika misalnya seperti yang dicontohkan oleh Kiai Wahid Hasyim, dicontohkan oleh Kiai Haji Mahfud Siddiq. Beliau pada masa-masa itu menggunakan celana, menggunakan pantalon, menggunakan dasi, jas dan lain sebagainya sebagaimana orang-orang Belanda. Tapi mereka memiliki komitmen perjuangan yang tidak diragukan lagi. Dari sini menjadi menarik bagaimana kita memahami pola dari Kiai Soleh Darat untuk memperkuat rasa nasionalisme di kalangan santri-santrinya. Jadi tidak heran kalau kemudian para santri Kiai Soleh Darat ini memiliki peranan penting dalam revolusi kemerdekaan selanjutnya ataupun pada masa-masa pergerakan nasional. Sebut saja 2 orang santrinya yang populer, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri dari Nahdlatul Ulama, dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dari kedua ulama ini kemudian muncullah pergerakan nasional yang dampaknya kita rasakan hingga saat ini. NU dan Muhammadiyah tetap eksis dan memberikan kontribusi besar pada menjaga NKRI dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Nah, Kiai Hasyim misalnya bisa kita jadikan prototipe bagaimana dari pengaruh ajaran-ajaran Kiai Soleh Darat ini dalam mempengaruhi perang kemerdekaan. Misalnya Kiai Hasyim merupakan tokoh sentral yang mencetuskan yang kita kenal saat ini adalah resolusi jihad yang dikeluarkan pada 22 Oktober 1945, di mana dari resolusi itu kemudian menggerakkan rakyat di Jawa terutama untuk melakukan perlawanan dahsyat kepada Nika atau sekutu Belanda yang membawa sekutu untuk ingin menduduki kembali Republik Indonesia setelah diproklamirkan kemerdekaannya oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945. Dari itu kemudian muncullah peperangan yang sangat dahsyat pada 10 November 1945 yang kemudian pada hari ini pada dewasa ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Nah, ini adalah bagaimana pengaruh dari ajaran-ajaran Kiai Soleh untuk mempengaruhi masa revolusi fisik pada 1945. Jadi benar kalau tesis awal kita yang kita sebutkan di awal tadi dalam buku ini, bahwa kehidupan Kiai Soleh ini adalah mengisi masa fatroh dalam masa kekosongan dalam historiografi Republik Indonesia dalam sejarah perjuangannya dari masa Pangeran Diponegoro hingga masa perang fisik ini. Karena tidak semua anak bangsa memahami hal tersebut atau mengungkapkan hal tersebut. Misalnya ketika kita melihat film biografinya host Haji Umar Said Cokroaminoto yang disutradarai oleh Gari Nugroho, yang sebagaimana disinggung oleh Peter Kere dalam pengantarnya, bahwa di sana seakan-akan host Cokroaminoto digambarkan oleh Gari Nugroho tidak ada orang lain sebelumnya kecuali Diponegoro, begitu kurang lebih. Artinya tidak ada pejuang-pejuang untuk mewujudkan Indonesia merdeka sebelum Cokroaminoto ini hingga sampai pada masa Pangeran Diponegoro. Nah, kekosongan ini saya kira ada dalam buku ini adalah disebutkan karena adanya atau bukan tidak adanya kajian, atau mungkin lebih tepatnya karena ditutupi mungkin peranan-peranan kaum pesantren dalam menggerakkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sehingga penting kiranya buku dari dari sahabat Taufik Hakim ini yang mengungkapkan bagaimana peranan Kiai Soleh Darat pada masa itu dalam konteks bagaimana mempengaruhi perjuangan pasca Diponegoro hingga akhirnya melahirkan santri-santri yang memiliki peranan penting pada saat perang kemerdekaan. Pengaruh di Kiai Soleh Darat ini tidak serta-merta hanya pada tokoh-tokoh sentral santri-santrinya yang terkenal seperti Kiai Hasyim ataupun Kiai Ahmad Dahlan. Tapi Kiai Soleh ini memiliki sejumlah karya yang menarik. Ada 40 kitab yang dikarang oleh Kiai Soleh dengan bahasa Jawa dan
menggunakan aksara Pegon, yaitu huruf Arab yang telah dimodifikasi disesuaikan dengan bahasa Jawa. Dari ini kemudian kalau meminjam istilahnya H. Johnson, bahwa karya ini merupakan bentuk dari vernakularisasi dari ajaran-ajaran Arab, ajaran-ajaran Islam yang awalnya berbahasa Arab kemudian dibahasa lokalkan menjadi bahasa Jawa. Ini merupakan bentuk yang membuat akses informasi, akses pengetahuan terhadap ajaran-ajaran Islam ini lebih mudah diterima oleh masyarakat awam, oleh masyarakat secara luas, tidak hanya para santri yang benar-benar menekuni gramatikal bahasa Arab di pesantren, tapi orang-orang awam yang membacanya secara populer pun bisa memahaminya karena disampaikan dalam bahasa Jawa. Sehingga hal ini pemikiran-pemikiran Kiai Soleh Darat sebagaimana yang kita jelaskan awal tadi memiliki dampak yang begitu luas, dampak yang banyak orang terus mempelajarinya bahkan hingga saat ini. Inilah yang menarik dari bagaimana bentuk perjuangan dari Kiai Soleh Darat itu sendiri. Nah, berkaitan dengan karya-karya Kiai Soleh ini penting kiranya kita ungkapkan, kita sampaikan dalam bedah buku ini, yaitu bagaimana Kiai Soleh Darat dalam hubungannya dengan Raden Ajeng Kartini, salah seorang pahlawan nasional yang kita kenal luas sebagai seorang pejuang emansipasi. Kalau kita membaca bukunya Kartini, hasil kumpulan surat-suratannya dengan sejumlah kawannya di Belanda seperti Abendanon dan lainnya, di sana pada awal masa-masa awal Kartini memiliki kekecewaan terhadap agama karena melihat bahwa agama itu eksklusif hanya pada orang-orang yang mempelajari bahasa Arab saja, sedangkan orang-orang awam seperti dirinya itu tidak diperkenalkan untuk bisa memahami Al-Quran misalnya secara utuh. Mereka hanya diajarkan membaca tapi tidak diberikan akses untuk bisa memahami hal tersebut. Nah, disinilah kemudian lahir perjumpaan dengan Kiai Soleh. Masa perjumpaan dengan Kiai Soleh ini membuat Kartini begitu terkesima bagaimana Kiai Soleh misalnya menjelaskan Al-Quran itu dalam bahasa Jawa, karena sebagaimana kita ketahui Kiai Soleh juga memiliki beberapa karya tafsir berbahasa Jawa seperti Faidur Rahman yang menjelaskan dalam bahasa Al-Quran dalam bahasa Jawa. Hal inilah yang membuat Kartini tertarik untuk mempelajari Islam sebagaimana yang diungkapkan dalam bukunya Dari Gelap Menuju Terang. Hal itu sangat dekat dengan istilah dalam Al-Quran, minal dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Nah, inilah saya kira karena mendapatkan pengaruh yang cukup kuat dari Kiai Soleh Darat, karena Kiai Soleh Darat saat dalam satu cerita tutur yang begitu populer, Kiai Soleh Darat saat pernikahannya Kartini menghadiahkan kitab tafsir Faidur Rahman kepada Kartini. Ini menjadi satu fase penting daripada bagaimana perjuangan Kiai Soleh Darat dalam buku yang ditulis oleh Taufik Hakim ini. Juga ada beberapa poin-poin penting lain dari buku ini, seperti misalnya bagaimana kehidupan dari ajaran-ajaran tasawuf dari Kiai Soleh Darat. Beliau disebut sebagai Al-Ghazalinya Tanah Jawa, bagaimana peranan-peranan yang lain. Untuk lebih lengkapnya mungkin pendengar semua, sobat Pegon dapat membacanya secara langsung dalam buku yang cukup menarik ini, Kiai Soleh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara abad 19-20 Masehi. Sampai jumpa pada pada bedah buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.